Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang masalah Zero Food Waste. Kami ada ide untuk menciptakan UKM cinta lingkungan yang memanfaatkan food waste untuk berinovasi pada produk ramah lingkungan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Valentina Syah Darmawan dengan NRP 3603022013, Kenny Gregory dengan NRP 3603022014, Valencia Kartika dengan NRP 3603022015, dan Elizabeth Mega dengan NRP 3603022027. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama ada latar belakang, kemudian ada solusi dari kami, kemudian ada alasan utama, selanjutnya konsep dan cara kerja, dan yang terakhir produk ekoenzim. Halo teman-teman, pernahkah kamu mendengar istilah food waste? Food waste adalah sampah makanan siap konsumsi yang dibuang dengan alasan tertentu dan pada akhirnya menumpuk di TPA atau tempat pembuangan akhir. Food waste merupakan sebuah permasalahan yang dialami di hampir setiap negara. Salah satunya adalah Indonesia. Pada tahun 2018, The Economic Intelligence Unit mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dengan jumlah 300 kg per kapita per tahun. Menurut data KLN tahun 2021, komposisi sampah makanan nasional Indonesia mencapai 29% atau 46 juta ton. Dan jika dilihat kembali, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan jenis sampah yang lainnya, seperti sampah plastik dengan presentasi 15% atau setara dengan 24 juta ton. Selanjutnya adalah solusi dari kami. Yang pertama, UKM Go Green UKWMS. UKM ini berfokus menciptakan zero food waste lifestyle di lingkungan UKWMS, di mana UKM ini memiliki program kerja yang memberikan pengetahuan, pengalaman, dan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memberikan aspirasi. Yang kedua adalah produk berbahan ekoenzim, berasal dari fermentasi limbah dapur organik yang memiliki beragam manfaat yang dapat digunakan langsung di lingkungan kampus, yaitu pembersih serbaguna, pencuci buah sayur, pewangi ruangan, penyubur tanaman, dan penjernih air. Selanjutnya adalah alasan utama. Yang pertama adalah mahasiswa dapat berperan secara langsung untuk mengelola sampah makanan menjadi produk bernilai guna. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pembuatan dan manfaat ekoenzim untuk memenuhi demand user. Yang ketiga, menciptakan tren ekoenzim agar menjadi FOMO sehingga mahasiswa menjadi antusias dalam melakukan kebiasaan gaya hidup zero food waste. Dan yang terakhir, menciptakan sistem card stempel bagi mahasiswa yang membuang sampah makanan pada tempat yang telah disediakan sehingga stempel card yang telah terisi dapat ditukarkan menjadi reward, yaitu poin PK2, voucher webinar, dan jalur beasiswa bagi aktivis lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas konsep dan cara kerja UKM Go Green. Yang pertama, UKM ini berfokus menerapkan zero food waste di lingkungan kampus, di mana UKM ini memiliki program kerja yaitu seminar, lomba, dan pelatihan seperti membuat sabun ekoenzim. Yang kedua, mahasiswa dapat menukarkan sampah makanan di ruang UKM dan mendapatkan stamp card. Jika mahasiswa menukarkan akan mendapatkan reward seperti poin PK2, voucher makan atau webinar, dan mendapatkan pelatihan gratis. Yang ketiga, mengadakan event videografi yang bertujuan untuk menciptakan tren ekoenzim untuk memunculkan perasaan FOMO untuk meningkatkan antusias mahasiswa. Yang terakhir, membuat peraturan agar konsep zero food waste dapat diterapkan secara berkelanjutan, yaitu dikaitkan dalam bidang keilmuan. Peraturan yang dibuat adalah 1. Memasukkan faktor lingkungan dalam bidang keilmuan yang didalami. Kedua, mahasiswa wajib untuk mengikuti peraturan buang sampah minimal 5 stem dalam semester. Dan yang ketiga, mahasiswa baru wajib mengikuti event yang diadakan oleh UKM setiap 2 bulan sekali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ekoenzim produk. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Contoh-contoh produknya adalah sabun ramah lingkungan, penyubur tanah, sebagai filter udara,
pembersih serbaguna, pencuci buah dan sayur, dan sebagai penjernih air. Untuk membuat ekoenzim, pertama siapkan bahan-bahannya. Yang pertama sampah makanan berupa kulit pisang, yang kedua botol aqua, lalu ada air mineral sebanyak 500 ml, gula sebanyak 5 sendok makan. Langkah pembuatan yang pertama, tuang air putih secukupnya. Lalu campurkan gula ke dalam botol tersebut. Kemudian masukkan kulit pisang yang telah dipotong-potong ke dalam botol tersebut secukupnya. Lalu tutup botolnya hingga rapat dan kocok hingga rata. Cairan ekoenzim harus didiamkan selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, untuk membuat sabun, pertama adalah campurkan mes dan air panas sebanyak 1,5 liter ke dalam baskom. Sisakan sedikit air untuk membuat larutan garam, lalu aduk merata hingga jernih. Selanjutnya, siapkan garam dan air panas, lalu larutkan garam ke dalam air panas, lalu aduk sampai garamnya larut. Setelah itu, campurkan air garam ke dalam air mes sambil diaduk. Aduk larutan tersebut hingga mengental. Setelah itu, tuangkan 2 liter air aquades ke dalam ember, lalu masukkan larutan mes yang sudah mengental, aduk hingga merata hingga menjadi sabun. Untuk menetralkan bau ekoenzim, tambahkan parfum secukupnya. Berhati-hatilah dalam membuka botol ekoenzim karena sudah terfermentasi selama 2 bulan. Lalu, tuang ekoenzim sebanyak 2 liter ke dalam larutan sabun yang sudah dibuat. Hasil dari larutan sabun ekoenzim sudah jadi dan siap dimasukkan ke dalam botol. Ini adalah tampilan IG UKM Go Green UKMS, di mana kita bisa melihat proker, yaitu seminar, lomba, dan juga pelatihan. Kemudian, di sini juga kita bisa dijelaskan tentang konsep UKM, dan juga terdapat juga produk ramah lingkungan yang berbahan dasar ekoenzim. Ini adalah contoh dari produk ekoenzim dan produk sabun ekoenzim. Sekian dari presentasi kami. Untuk kalimat penutup, be aware of your own impact. Terima kasih sudah mendengarkan, maaf jika ada kesalahan pengucapan, dan sampai jumpa.